Langkah pertama yaitu membuat saku belakang. Ini saya sudah menyiapkan kain Vaseline yang akan saya pasangkan. Ini lebarnya selebar saku belakang. Pada raderan saku belakang ini kita beri Vaseline dulu sebelum dijahit. Ini hasilnya ketika sudah dipasangkan Vaseline. Lalu kita jahit kupnya. Ini kup belakang kita jahit. Nah, ini kita lipat, disesuaikan dengan radar kupnya. Lalu kita jahit di sini. Nah, ini hasilnya jika sudah kita jahit kupnya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk lapisan saku belakang yang sudah saya beri Vaseline. Nah, untuk membuat bibir saku, ini kita bikin garis terlebih dahulu. Ini saya buat 12 cm karena lebar saku yang akan dibuat yaitu 12 cm. Lalu kita cari titik tengahnya, karena 12 cm jadi titik tengahnya yaitu di 6 cm. Nah, dari titik tengah ini kita geser ke kanan setengah senti dan ke kiri setengah senti. Jadi total lebar bibirnya itu 1 senti. Nah, kita buat garis lurus sejajar atas dan bawah. Nah, ini untuk furing saku belakang. Nah, selanjutnya lapisan yang sudah kita buat tadi dipasang ke badan belakang. Kita temukan titik tengah badan belakang dengan titik tengah lapisan saku yang sudah kita buat tadi. Kita bantu dengan pentul dulu, ujung ketemu ujung. Nah, ini sudah kita pentul ya ke badan belakang. Nah, langkah selanjutnya itu kita menjahit. Kita bantu dengan jelujur terlebih dahulu. Ini kan ada 3 garis ya, atas, tengah, dan bawah. Nah, kita jelujur di garis yang tengah. Nah, furing saku belakang ini kita buka. Lalu ini akan kita pasangkan dengan badan belakang yang tadi. Jadi bagian belakangnya ada di dalam. Ini kita paskan dan pastikan atasnya ini sejajar. Di bagian atas pinggang ini sejajar. Lalu kita bantu dengan jarum pentul supaya tidak geser-geser. Nah, ini hasilnya jika sudah dipentul. Ini bagian dalamnya. Nah, kalau sudah, kita akan menjahit di garis yang atas dan bawah ini. Nah, kita jahit di sini. Ini dijahit lurus sesuai dengan garis yang tadi kita buat. Nah, jika sudah, kita jahit garis yang satunya lagi. Nah, jika garis atas bawahnya sudah terjahit, kita lepas jelujur yang tadi sudah kita buat. Lalu kita akan menggunting garis tengah ini. Yang digunting hanya bahan pelapisnya aja, bahan utamanya tidak ikut terjahit.
Jadi diguntingnya harus pelan-pelan. Setelah digunting, sisa kampuh yang kecil ini kita arahkan keluar. Setelah kita arahkan keluar ini, kita jahit renggang. Kita jahit renggang ini supaya nanti lebih mudah saat membuat bibir saku. Lalu ini kita jahit, pastikan bahan utama ini tidak terjahit. Yang dijahit hanya lapisan sakunya saja. Seperti ini hasilnya jika sudah dijahit. Nah, lalu ini kita tekuk ke bagian dalam. Seperti ini. Kita pastikan ukurannya itu 0,5 senti. Nah, ini kita cek apakah sudah 0,5 senti atau belum. Nah, ini sudah ya, sudah 0,5 senti. Lalu kita lakukan hal yang sama pada bagian yang bawah. Kita jahit renggang kampuhnya. Bahan utama ini tidak terjahit, hanya lapisan sakunya saja. Lalu kita jahit renggang. Nah, ini kita lipat ke arah dalam. Pastikan itu ukurannya 0,5 senti. Tidak kurang dan tidak lebih, karena kalau lebih dari 0,5 senti nanti bibir sakunya tidak tertutup. Nah, kita tekuk seperti ini. Lalu kita jahit renggang. Nah, ini hasilnya. Jika bibir atas dan bawahnya sudah kita jahit, lalu kita gunting. Nah, kita guntingnya tembus ke arah furing. Kita buka terlebih dahulu. Nah, yang akan kita gunting itu di tengah ini. Jadi tadi sudah kita rader di awal tadi, kita gunting sesuai rader di tengah sini. Guntingnya tembus ke bagian yang ada furingnya. Nah, lalu di ujung ini, di ujung saku ini kita tidak gunting sampai ujung ya. Nah, kita beri tanda, kita bentuk segitiga seperti saya buat pada video. Lalu kita gunting sampai ke ujung segitiga yang tadi kita buat. Jadi tidak sampai ujungnya banget ya, sampai ujung segitiga itu. Lalu ikutin bentuk segitiganya, cuma sampai ujungnya ini kita sisakan sekitar 1 mili. Jadi jangan digunting sampai habis, kita sisakan sedikit, itu 1 mili.
seperti yang saya contohkan pada video. Lalu kita lakukan hal yang sama ke bagian yang satunya, ujung yang satunya. Kita gunting juga di tengah ini. Lalu kita buat segitiga seperti yang tadi. Kita gunting tidak sampai ke ujungnya. Kita sisakan 1 mili. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita balik ke arah belakang. Kita masukkan. Ya, bentuk yang segitiga di ujung tadi kita harus dimasukkan ke arah belakang. Jadi hasilnya seperti ini. Ini dari bagian belakang. Lalu di sini kita pentul terlebih dahulu supaya rapat bentuknya. Teman-teman bisa bantu dengan jelujur. Nah, bibir saku ini kita tahan, lalu bahan utama dan furingnya kita buka. Segitiga yang kita sisakan tadi, yang kita gunting itu, kita jahit di sini. Seperti pada video, kita jahit di situ. Ini hasilnya jika sudah dijahit di pada bagian dalam. Di bagian luarnya ini akan tidak geser-geser. Nah, pada bagian sisi yang satunya juga sama dijahit ya. Kita akan jahit kain lapisan ini dengan furing. Nah, bahan utamanya ini kita kesampingkan terlebih dahulu supaya tidak ikut terjahit. Nah, kita jahit di sini, di obrasannya. Nah, ini kain lapisan yang sudah diberi Vaseline. Ini kita gunakan untuk menutupi saku. Jadi harus tertutup sakunya. Nah, caranya yaitu kita tutup dulu kain furingnya ini. Pastikan ini sudah lurus ya, sejajar atasnya. Lalu kita beri jarum mentul. Nah, kita beri jarum mentulnya ini hanya furing ke lapisan yang tadi saja. Nah, seperti ini, jadi tidak dipentul ke bahan utamanya. Setelah itu baru kita jahit di keliling sini. Lalu ini kita tutup lagi furingnya. Nah, kita tutup ini, sejajarkan. Lalu pada bagian atas ini kita buat sedikit mengerucut. Seperti pada video, dibuat garis miring. Jadi furing ini ke bagian atasnya sedikit mengecil. Setelah itu kita gunting, tapi hanya furingnya saja. Jadi bahan utamanya jangan sampai ikut tergunting. Lalu sisi sebelahnya sama juga kita gunting mengerucut.
Setelah itu furingnya kita balik seperti ini caranya. Bagian belakangnya ketemu dengan bagian belakang. Ikuti pada video. Nah, kini kita putar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bantu dengan jarum pentul. Lalu sisi yang sebelahnya juga sama. Kita beri jarum pentul dulu supaya mudah saat menjahitnya. Kita paskan, kita luruskan, jangan sampai ada yang miring-miring. Nah, pada atas ini, bagian atas ini, bagian bahan utama ini jangan sampai terjahit, jangan sampai ikut terpentul juga. Jadi kita tekuk dulu bahan utamanya, kita jahit furing, ketemu furingnya dulu. Lalu kita jahit pada pinggir yang ini. Ingat ya, bahan utamanya diperhatikan, tidak boleh terjahit. Jadi digeser dulu. Kita jahit furingnya. Bahan utama ini nggak boleh dijahit ya, harus digeser. Hasilnya akan seperti ini. Ini belum dibalik ya, masih di bagian dalamnya. Lalu kampuhnya ini dikecilkan, jadi kurang lebih setengah senti dikecilkan. Lalu yang sebelahnya juga sisa kampuhnya dikecilkan. Lebih baik sebelum kita stick lagi keliling, disetrika dulu ya supaya lebih rapi. Kalau sudah rapi seperti ini, di stick keliling. Jahit dari sini, jahit sekitar setengah senti aja. Yang penting sisa kampuh yang tadi itu masuk ke dalam jahitannya, ke bawah sini, ke sini sampai ke atas lagi. Tapi hanya furingnya yang dijahit, nggak boleh jahit langsung di sini. Jadi bahan utamanya itu dilipat ke dalam, baru di
jahit, jadi bahan utama nggak boleh ikut ke jahit ya. Hasilnya seperti ini. Lalu jika sudah, kita stick di bagian atas ini. Seperti ini caranya. Kita balik ke bagian depan. Lalu bagian bahan utama ini dibuka. Jahit dari sini, dari samping sini, lalu dijahit ke sini dan ke samping bagian sebelahnya. Seperti ini hasilnya jika dari bagian dalam, jadi ada jahitan di O-ring. Nah, jahitan tersebut gunanya supaya bibir bagian atas ini tidak tergeser-geser. Nah, ini udah terjahit. Ini bagian luar dan ini yang bagian dalam. Nah, jika sudah jahitan renggang di bibir saku ini, kita dedel. Kita lepas jahitannya. Lalu di atas sini kita jahit. Nah, O-ring dengan bahan pinggang ini kita jahit supaya tidak gerak-gerak. Jahitnya di atas radaran yang ini. Ini ada radar bahan pinggang. Lalu kita jahit di atasnya. Seperti ini hasilnya jika sudah dijahit. Nah, fungsinya ini kita jahit supaya saat kita memasang bahan pinggang itu tidak gerak-gerak dan lebih mudah memasang bahan pinggangnya.